Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat jiwa yang lelah mencari arah dan hati yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sinilah kita kembali menundukkan hati, mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, pernahkah kamu duduk diam dalam sepi, lalu bertanya pada diri sendiri, mengapa hidupku terasa berat? Lalu satu demi satu keluhan itu datang tanpa diundang, mengeluhkan nasib, keadaan, dan bahkan takdir yang telah digariskan oleh Allah. Padahal sejatinya tak satu pun keluhan itu mampu merubah apa-apa. Ia hanya menguras tenaga dan melemahkan harapan. Manusia memang diciptakan dengan sifat terburu-buru dan lemah. Ketika tertimpa sedikit musibah, mudah sekali mulutnya berkeluh kesah. Padahal, bukankah kita telah banyak menerima nikmat yang jauh lebih besar dibanding ujian yang saat ini kita hadapi? Tapi itulah manusia. Mudah lupa, mudah merasa kurang, dan sering tak sadar diri. Allah yang Maha Pengasih tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Dia menjanjikan bahwa tidak akan membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Maka ketika kita diuji, bukan berarti kita lemah, tapi justru itu tanda bahwa Allah tahu kita kuat jika kita mau bersabar dan tidak mengeluh. Kita mengeluh tentang rezeki yang tak kunjung bertambah, padahal banyak makhluk Allah yang hidup tanpa mengeluh, tapi tetap dicukupi olehnya. Burung yang terbang di pagi hari tanpa membawa bekal, sore hari pulang dengan perut kenyang. Lalu kenapa kita, manusia yang diberi akal, justru kalah oleh binatang yang tidak punya daya pikir? Mengeluh bukan hanya tanda lemahnya iman, tapi juga potret dari hati yang belum bersyukur sepenuhnya. Kita lupa bahwa masih banyak orang di luar sana yang hidupnya jauh lebih sulit dari kita, namun mereka tetap tersenyum, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Jangan-jangan kita terlalu sering menuntut pada Allah, padahal jarang sekali bersujud syukur. Kita ingin hidup tenang, tapi enggan bersabar. Kita ingin hidup lapang, tapi lupa bersyukur. Maka pantaslah jika hati ini terasa sempit karena keluhan hanya menyesakkan jiwa. Lihatlah orang-orang yang diuji lebih berat. Mereka yang kehilangan penglihatan, pendengaran atau anggota tubuh, tapi masih terus bekerja, mencari rezeki halal, dan tidak mengeluh kepada takdir. Apa kita tidak malu kepada Allah? Kita yang sehat dan sempurna ini malah sibuk mengeluh tanpa henti. Setiap keluhan yang terucap sejatinya adalah aduan kepada takdir. Dan ketika kita mengeluhkan takdir, bukankah kita sedang meragukan keputusan Allah? Padahal Allah lah yang menciptakan kita, yang paling tahu apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Maka mari kita tarik napas sejenak, heningkan hati dan renungkan satu hal. Sudah berapa banyak nikmat yang telah Allah beri tanpa kita minta? Dan sudah berapa sering kita mengeluh atas hal-hal yang belum kita miliki? Sadarlah bahwa hidup ini bukan untuk terus menuntut, tapi untuk terus belajar menerima dengan syukur. Inilah saatnya untuk berhenti mengeluh. Karena mengeluh tak mengubah nasib, tak mendatangkan rezeki, dan tak memperbaiki keadaan. Yang bisa mengubah segalanya adalah hati yang ridho, usaha yang sungguh-sungguh, dan doa yang terus dipanjatkan kepadanya. Mari bersama kita refleksikan makna dari diamnya alam, sabarnya binatang, dan kokohnya orang-orang yang diuji. Merekalah guru terbaik yang tanpa kata-kata, tapi penuh makna. Mengeluh tidak mengubah apa-apa. Setiap manusia pasti pernah berada dalam titik lelah. Dalam diamnya malam atau hiruk pikuk siang, keluhan kadang terlontar tanpa sadar. Namun pertanyaannya, apakah keluhan itu pernah benar-benar membawa solusi? Apakah dengan mengeluh hidup jadi lebih ringan? Jawabannya hampir selalu tidak. Keluhan tidak mengubah keadaan, bahkan sering membuat hati semakin sempit. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk mengeluh. Yang Allah ajarkan adalah sabar dan tawakal.
Karena dalam sabar ada pahala, dalam tawakal ada pertolongan, tapi dalam keluhan sering hanya ada kesia-siaan. Mengeluh hanya menambah beban, bukan meringankannya. Kita sering lupa bahwa ujian adalah bagian dari hidup. Ujian bukan tanda bahwa Allah membenci kita, tapi justru bentuk kasih sayangnya. Karena ujian mendewasakan jiwa, membersihkan hati, dan mengangkat derajat. Maka mengeluh seakan kita menolak proses pembersihan diri yang Allah tetapkan. Pernahkah kita memikirkan bahwa setiap keluhan adalah bentuk lemahnya rasa syukur? Kita mengeluh karena belum punya pekerjaan, sementara ada yang kehilangan tangan dan kaki, tapi tetap semangat bekerja. Kita mengeluh karena makanan tak enak, sementara ada yang hanya bisa menelan air liur karena tak mampu membeli sebutir nasi. Rasulullah SAW adalah manusia paling berat ujiannya. Kehilangan orang-orang tercinta, dihina, disakiti, bahkan hampir dibunuh. Tapi tidak ada satupun kisah beliau duduk dan mengeluh. Yang ada hanyalah doa, sabar, dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama hambanya yang bertahan. Kita juga sering lupa bahwa mengeluh dapat menular. Satu keluhan dari hati bisa membuat seisi rumah jadi resah. Suami yang pulang dengan keluhan membuat istri jadi letih. Istri yang mengeluh terus-menerus membuat anak-anak tumbuh tanpa optimisme. Lingkaran negatif ini akan terus berputar. Lihatlah alam sekitar. Pohon-pohon di hutan, binatang-binatang yang hidup di padang pasir, semuanya tidak mengeluh. Mereka hanya menjalankan takdirnya, tetap tumbuh, tetap mencari makan, tetap bertahan hidup. Mereka percaya bahwa rezeki mereka telah Allah tetapkan. Lalu kenapa manusia yang diberi akal justru lebih sering mengeluh? Mengeluh juga menunjukkan kurangnya iman kita kepada takdir. Bukankah Allah sudah menuliskan rezeki kita sejak kita dalam rahim? Lalu apa gunanya mengeluh jika semua sudah Allah atur? Bukankah lebih baik usaha disertai doa daripada keluh yang tak membawa apa-apa? Kita tidak dilarang untuk merintih, mengaduh atau menangis. Tapi tempatnya bukan di depan manusia, melainkan di hadapan Allah. Ucapkan semua kesedihan dalam doa, bukan dalam keluhan. Karena Allah mendengar dan tidak pernah bosan mendengar curahan hambanya. Maka dari itu, belajarlah untuk berhenti mengeluh. Mulailah mengganti keluhan dengan doa, syukur, dan usaha. Karena itulah jalan yang Allah ridhoi. Keluhan akan menguras tenaga, tapi syukur dan ikhtiar akan membuka pintu keberkahan. Lihatlah binatang, mereka tidak mengeluh. Pernahkah kita duduk sejenak dan memperhatikan seekor burung? Ia terbang pagi-pagi, mengepakkan sayapnya ke langit, tanpa tahu apakah hari itu akan cukup makanan untuk anak-anaknya. Tapi ia tetap terbang, tanpa keluhan, tanpa ragu, hanya dengan keyakinan. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka sungguh kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis ini menunjukkan bahwa rezeki selalu datang bagi yang bergerak. Hewan tidak mengeluh meski hidup mereka keras. Seekor semut kecil harus berjalan jauh hanya untuk membawa sebutir makanan. Tapi ia terus berjalan. Seekor lebah harus terbang jauh mencari sari bunga. Tapi ia tidak berhenti. Semua makhluk tunduk kepada takdir Allah tanpa mengeluh. Mereka yang tidak diberi akal saja bisa sabar. Mereka yang tidak bisa berkata-kata pun bisa ikhlas. Lalu kita yang diberi akal, hati, dan lisan, kenapa mudah sekali mengeluh? Lihatlah kucing jalanan. Di bawah terik matahari ia tetap mencari makan. Di tengah hujan ia tetap berlari, mencari tempat berteduh. Ia tidak pernah protes pada Allah. Ia tidak pernah menolak nasib. Ia hanya terus berjuang. Bahkan hewan buas pun tidak rakus. Seekor singa hanya berburu saat lapar. Ia tidak membunuh lebih dari yang ia butuhkan. Ia tidak menyimpan makanan untuk esok hari. Ia hidup dengan tawakal. Sungguh pelajaran luar biasa bagi manusia. Kita sering menyebut manusia sebagai makhluk paling mulia. Tapi kemuliaan itu
seharusnya terlihat dalam cara kita bersyukur, bukan dalam keluhan. Hewan tidak pernah menuntut lebih dari yang Allah beri, tapi manusia selalu merasa kurang. Maka mari kita belajar dari alam, dari binatang, dari makhluk-makhluk yang tidak punya akal, tapi patuh pada takdirnya. Belajar untuk diam saat ingin mengeluh, belajar untuk sabar saat ingin menyalahkan. Kita bisa berkata, aku lapar atau aku lelah, tapi kita juga bisa berkata, aku sedang diuji dan aku percaya Allah akan menolongku. Pilihan kata mencerminkan isi hati, dan hati yang baik akan mencerminkan iman. Jangan remehkan pelajaran dari makhluk kecil. Terkadang hikmah terbesar datang dari mereka yang tidak bersuara, karena mereka bicara dengan perilaku dan ketaatan kepada Allah, bukan dengan keluhan. Mereka yang kekurangan masih berusaha. Di sudut kota, banyak yang hidup dalam keterbatasan. Ada yang berjalan dengan satu kaki tapi tetap berdagang keliling. Ada yang tidak bisa melihat tapi tetap menjual kerupuk dari rumah ke rumah. Mereka bukan orang yang mengeluh, mereka adalah orang-orang yang memilih bersyukur dalam kekurangan. Allah menutup satu pintu, tapi selalu membuka pintu lain. Mereka yang kehilangan penglihatan diberi kepekaan hati. Mereka yang tidak bisa bicara diberi keikhlasan yang luar biasa. Mereka yang kehilangan anggota tubuh diberi semangat yang kuat. Semua itu adalah bentuk keadilan dari Allah. Tapi seringkali, justru kita yang lengkap secara fisik malah lebih mudah mengeluh. Kita mengeluh pekerjaan berat, padahal orang lain dengan keterbatasan fisik bisa menyelesaikan pekerjaan yang lebih sulit. Kita mengeluh lelah, padahal mereka tidak pernah beristirahat demi sesuap nasi. Tidakkah kita malu kepada Allah? Kita diberikan tangan, kaki, mata, mulut, semuanya dalam keadaan sempurna, tapi justru kita gunakan untuk bermalas-malasan, mengeluh dan menyia-nyiakan waktu, sementara mereka yang tidak punya semuanya tetap berkarya demi mencari keberkahan hidup. Islam tidak mengajarkan kita untuk menyerah. Rasulullah SAW bahkan memotivasi para sahabat untuk bekerja keras, meski dalam keadaan miskin. Dalam banyak hadis, Nabi SAW menganjurkan agar umatnya menjadi tangan di atas, bukan tangan di bawah. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi meminta bantuan, tapi Rasulullah tidak langsung memberinya sedekah. Nabi justru memintanya untuk mengambil tali dan kapak, lalu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Nabi ingin menunjukkan bahwa berusaha lebih baik daripada mengeluh meminta-minta. Jika mereka yang kekurangan bisa tetap menjaga kehormatan diri dengan bekerja, mengapa kita yang diberi kelengkapan justru menjadi lemah karena keluhan? Bukankah seharusnya kita lebih kuat? Mungkin kita belum pernah merasakan kelaparan sesungguhnya. Mungkin kita belum pernah hidup di emperan jalan, tanpa rumah, tanpa keluarga. Karena itu kita lupa bersyukur dan lebih senang mengeluh atas hal-hal kecil yang tidak kita miliki. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Keluhan adalah bagian dari kufur nikmat, sedang syukur adalah pembuka pintu keberkahan. Belajarlah dari mereka yang kekurangan, tapi tetap berjalan, karena mereka adalah guru kehidupan sejati yang mengajarkan makna sabar dan ridho dengan takdir Allah, tanpa berkata-kata, hanya melalui perbuatan. Anggota tubuh kita adalah amanah. Pernahkah kita merenung bahwa tubuh kita adalah titipan? Mata, telinga, tangan, kaki, semuanya adalah amanah. Kita tidak memilih warna kulit, bentuk tubuh, atau tinggi badan. Semuanya anugerah dari Allah, dan kelak akan ditanya bagaimana kita menggunakannya. Dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, "Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Maka sudahkah kita menggunakan semua itu untuk yang diridhoi? Setiap kali kita mengeluh tentang tubuh kita,
mungkin merasa kurang tampan, kurang cantik, terlalu gemuk, terlalu pendek, sesungguhnya kita sedang menolak karunia Allah. Bukankah Allah menciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk? Tubuh ini diciptakan bukan untuk dikeluhkan, tapi untuk digunakan dalam ketaatan. Kaki untuk berjalan ke masjid, tangan untuk menolong sesama, lidah untuk berzikir, mata untuk membaca Al-Quran, telinga untuk mendengar nasihat kebaikan. Tapi saat tubuh ini digunakan untuk bermaksiat, lalu kita mengeluh atas hasilnya, maka sesungguhnya itu kezaliman terhadap diri sendiri. Mengeluh karena rezeki sempit, padahal tubuh kita dipakai bermalas-malasan dan maksiat. Bayangkan jika kita bangun tidur tanpa bisa membuka mata, atau bangun dan tidak bisa berjalan, maka betapa besar nikmat yang selama ini sering kita abaikan. Tapi justru kita gunakan untuk protes kepada takdir, padahal Allah sudah begitu sayang. Ucapkan Alhamdulillah setiap pagi karena masih bisa membuka mata. Ucapkan Alhamdulillah saat bisa duduk, berdiri dan bernafas. Karena sejatinya, banyak yang harus dibayar mahal oleh orang lain hanya untuk bisa merasakan apa yang kita anggap biasa. Tubuh ini akan menjadi saksi di akhirat. Tangan akan berkata, aku digunakan untuk apa? Kaki akan melapor, aku berjalan kemana? Lidah akan berkata, aku berbicara tentang siapa? Maka jangan sampai anggota tubuh ini bersaksi atas kelalaian kita. Gunakan tubuh ini untuk mencintai Allah, bukan menuntut kepadanya. Gunakan untuk taat, bukan untuk mengeluh, karena keluhan membuat hati lemah dan tubuh pun menjadi enggan bergerak dalam ibadah. Maka sadarlah, tubuh ini adalah karunia yang luar biasa, amanah yang akan dimintai tanggung jawab. Jangan biarkan keluhan membuat kita lalai dalam menjaganya untuk jalan Allah. Ujian, itu bagian dari kehidupan. Banyak manusia mengira bahwa hidup akan selalu tenang jika mereka beriman. Tapi Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ujian adalah sunnatullah, bagian dari hidup yang pasti kita hadapi. Ujian bukan tanda bahwa Allah murka, melainkan cara Allah memperkuat iman kita. Layaknya emas yang dibakar agar murni, begitu juga hati manusia diuji agar bersih dari kemunafikan dan kelemahan. Tapi seringkali ketika ujian datang, bukan sabar yang keluar dari lisan kita melainkan keluhan. Kenapa harus aku? Mengapa hidupku berat? Kita lupa bahwa nabi-nabi Allah pun diuji jauh lebih berat daripada kita, namun tidak pernah mengeluh seperti kita. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan kehilangan harta, keluarga, bahkan kesehatan. Tapi dalam kondisi tubuh yang rusak dan penuh luka, beliau tidak berkata kecuali zikir. Ia hanya berkata, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Mengapa kita mengeluh ketika ujian datang? Apakah kita merasa lebih layak hidup nyaman dibanding nabi-nabi Allah? Justru Allah menguji hamba yang dicintainya agar mereka naik derajat, membersihkan dosa, dan memperkuat keimanan. Jika setiap ujian dihadapi dengan keluhan, maka ujian itu menjadi sia-sia. Tapi jika kita bersabar, Allah janjikan pahala tanpa batas, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Maka ubahlah perspektif kita. Jangan jadikan ujian sebagai alasan untuk lemah dan malas, tapi jadikan ia tangga untuk naik lebih tinggi. Karena di balik kesulitan, selalu ada kemudahan yang menunggu bagi yang bersabar. Orang yang kuat bukanlah yang bebas dari ujian, melainkan yang tetap berdiri di tengah badai tanpa menyalahkan takdir. Dan orang yang mulia bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang bangkit tanpa keluhan. Allah Maha tahu isi hati kita. Bahkan ketika kita tidak mengeluh tapi hati kita teriak, Allah tetap tahu. Tapi justru dalam diam itu ada keteguhan yang luar biasa. Dalam sabar yang tidak diumbar, ada cinta yang besar kepada Allah. Maka jangan jadikan ujian sebagai alasan untuk menyerah.
Jadikan ia bukti bahwa Allah sedang memperhatikanmu, sedang ingin menguatkanmu, dan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang kau minta. Keluhan mengikis rasa syukur. Keluhan yang terus-menerus adalah tanda hati yang tidak bersyukur. Syukur bukan hanya tentang mengucapkan Alhamdulillah saat senang, tapi tetap ridho meski kenyataan tak sesuai harapan. Dan keluhan membunuh rasa syukur itu perlahan. Setiap kita punya sesuatu untuk disyukuri. Jika tak punya uang, mungkin kita masih punya kesehatan. Jika tidak punya rumah mewah, mungkin kita masih punya keluarga yang utuh. Jika tidak punya pasangan, mungkin kita masih punya waktu luang untuk dekat dengan Allah. Tapi keluhan membuat kita buta terhadap nikmat-nikmat itu. Kita hanya fokus pada apa yang tidak kita miliki, lupa pada ribuan hal yang sudah Allah beri. Inilah bentuk kebutaan hati yang paling menyedihkan. Iblis berhasil menipu manusia bukan hanya dengan maksiat, tapi dengan membuat kita lupa bersyukur, karena ia tahu Allah sendiri telah berjanji akan menambah nikmat bagi yang bersyukur. Maka siapa yang tidak bersyukur akan selalu merasa kekurangan. Keluhan membuat hati menjadi gelap. Setiap hari terasa berat, hidup seolah tak berarti. Dan yang tampak hanyalah sisi buruk dari setiap kejadian. Sebaliknya, syukur membuat hari yang buruk tetap terasa indah, karena kita yakin Allah punya rencana. Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah orang yang di bawahmu, jangan lihat yang di atasmu. Itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Tapi kita sering melakukan sebaliknya. Kita membandingkan hidup kita dengan yang lebih kaya, lebih tampan, lebih sukses. Padahal setiap orang punya ujiannya sendiri. Yang kita lihat indah dari luar belum tentu damai di dalam. Maka jangan iri dan jangan membandingkan takdir. Syukuri bagianmu, karena Allah tahu apa yang terbaik untukmu. Ketika hati dipenuhi syukur, maka mulut pun akan lebih banyak memuji Allah daripada mengeluh. Langkah kaki pun akan lebih ringan, karena tahu bahwa setiap tapak mendekatkan kita pada ridhonya. Kita tidak butuh hidup sempurna untuk bersyukur. Kita hanya perlu hati yang jernih dan mata yang mau melihat kebaikan Allah. Karena sejatinya, Allah selalu baik, hanya kita yang kurang menyadari. Maka buanglah keluhan dan gantilah dengan syukur. Niscaya hidup akan terasa lebih ringan, hati lebih tenang, dan rezeki akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Allah Maha mengetahui isi hati. Kadang kita tidak mengeluh dengan lisan, tapi hati kita penuh keluhan. Kita kecewa, kita marah, kita diam, tapi dalam diam itu tersimpan banyak prasangka kepada takdir. Ketahuilah, Allah tahu semuanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, setiap masalah yang datang pasti bisa kita hadapi. Kita hanya perlu meyakini hal itu. Mengeluh dalam hati seolah berkata bahwa takdir Allah tidak adil. Padahal siapa kita yang berani menyalahkan yang maha bijaksana? Apa kita lebih tahu daripada Allah tentang apa yang baik untuk hidup kita? Jangan biarkan bisikan hati merusak keyakinan. Jangan biarkan keluhan yang tidak terucap mengendap menjadi racun yang melemahkan iman. Karena jika kita tidak segera menyadari, hati akan menjadi keras dan jauh dari Allah. Cobalah belajar percaya sepenuhnya. Tanpa syarat, tanpa keluhan, hanya yakin bahwa semua ini bagian dari skenario Allah. Dan Allah tidak pernah menulis takdir tanpa cinta. Bahkan ketika kita merasa hancur, Allah tahu titik terendah kita. Dan di titik itu, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang sering meninggalkannya saat keadaan membaik. Maka kembalilah kepada Allah. Ceritakan semuanya hanya kepadanya. Jangan membebani orang lain dengan keluhan yang belum tentu mereka pahami. Allah lebih mengerti isi hatimu, bahkan sebelum kau mengucapkannya. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu mengadu hanya kepada Allah. Bahkan dalam hadis qudsi Allah berfirman,
Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepadaku. Jika kita yakin Allah menolong, maka pertolongan itu akan datang. Tundukkan hati yang sering mengeluh. Tanamkan prasangka baik kepada Allah dalam setiap kesulitan, karena sejatinya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kita keluhkan hari ini. Percayalah, hati yang bersih dari keluhan akan menjadi tempat turunnya ketenangan. Dan ketenangan itulah yang membuat kita kuat, meski badai kehidupan datang bertubi-tubi. Ganti keluhan dengan doa. Mengeluh mungkin terasa ringan, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, berdoa memang membutuhkan kesadaran dan kesungguhan, namun justru membuka pintu langit dan rahmat. Dalam doa, ada ketenangan. Dalam doa, ada pengakuan bahwa kita ini lemah, dan hanya Allah lah yang maha mengatur segalanya. Allah mencintai hamba-Nya yang suka berdoa. Bahkan Allah murka kepada hamba yang enggan meminta kepadanya. Maka ketika kita memilih mengeluh daripada berdoa, sejatinya kita sedang menjauh dari sumber pertolongan sejati. Dalam banyak ayat, Allah menyuruh kita untuk berdoa. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan bagimu. Quran Surah Ghafir 60. Tapi apakah selama ini kita benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh atau hanya sekadar menggerutu dalam hati dan menyebut itu sebagai doa? Doa tidak harus panjang, doa tidak harus dengan bahasa Arab. Doa adalah percakapan hati. Yang penting adalah keikhlasan dan keyakinan dalam hati bahwa Allah mendengar meski kita berbisik dalam sepi. Bahkan Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan pun tidak mengeluh. Ia hanya mengucap, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Doa itu menjadi kunci keselamatannya. Maka apa alasan kita untuk tidak berdoa? Kita sering terlalu sibuk dengan ikhtiar dunia, tapi lupa mengangkat tangan ke langit. Kita berharap perubahan tanpa meminta kepada pemilik perubahan. Maka tak heran jika hati kita kering dan penuh keluhan karena tidak disirami dengan doa. Ubahlah setiap keluhan menjadi permohonan. Jika kita lelah, katakan, Ya Allah, kuatkan aku. Jika kita bingung, katakan, Ya Allah, beri aku petunjuk. Jika kita sempit rezeki, katakan, Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki halal dan berkah. Karena doa bukan hanya untuk dikabulkan, tapi juga untuk mendidik hati agar bergantung hanya kepada Allah. Dan itulah ketenangan yang tidak bisa didapat dari mengeluh. Mengeluh membuat hati gelisah, doa membuat hati tenang. Jangan pernah merasa doa kita tidak didengar. Allah mendengar semuanya, tapi Allah Maha tahu waktu terbaik untuk mengabulkan. Bisa jadi Allah sedang menunda karena ingin kita lebih dekat. Bisa jadi Allah mengganti dengan yang lebih baik. Maka mulai hari ini, mari biasakan mengganti keluhan dengan doa. Karena dalam doa ada harapan, dan dalam harapan itu ada kekuatan untuk terus melangkah dalam ridho Allah tanpa lelah menyalahkan takdir. Bangkit dan bergerak. Setelah berhenti mengeluh dan mulai berdoa, maka langkah berikutnya adalah bangkit. Jangan hanya diam menunggu keajaiban turun, karena Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Quran Surah Ar-Ra'd 11. Keluhan membuat kita diam, tapi iman membuat kita bergerak. Maka buktikan bahwa kita percaya kepada takdir Allah dengan langkah nyata. Mulailah dengan hal kecil, bekerja, belajar, berdagang, menolong sesama, atau memperbaiki diri. Jangan takut gagal, karena kegagalan bukanlah kehancuran, melainkan bagian dari proses menuju kedewasaan. Justru mereka yang banyak gagal dan tetap berdiri adalah mereka yang paling kuat. Sementara mereka yang hanya mengeluh akan tumbang bahkan sebelum melangkah. Lihatlah para sahabat Rasulullah. Mereka berjuang tanpa banyak keluhan. Mereka miskin tapi tidak meminta. Mereka lapar tapi tetap berjihad. Bahkan saat kalah dalam perang, mereka tidak menyalahkan takdir, tapi justru muhasabah dan memperbaiki diri. Karena itulah kita perlu memahami bahwa keberkahan hidup bukan hanya datang dari keberuntungan,
tapi dari keberanian untuk bergerak di jalan Allah. Setiap langkah kecil dalam kebaikan akan dinilai besar di sisinya. Saat kamu merasa tidak mampu, ingatlah bahwa kamu punya Allah. Saat kamu merasa sendiri, ingatlah bahwa Allah selalu bersama hambanya yang bertawakal. Maka jangan jadikan keluhan sebagai alasan untuk berhenti. Jadikan kepercayaan kepada Allah sebagai bahan bakar untuk terus maju. Hidup bukan tentang menunggu keadaan berubah, tapi tentang bagaimana kita mengubah diri agar pantas menerima kebaikan yang Allah janjikan. Karena rezeki, pertolongan, dan keajaiban datang kepada mereka yang siap menjemputnya, bukan yang duduk sambil mengeluh. Mulailah hari dengan bismillah, lanjutkan dengan ikhtiar dan doa. Jika hasilnya belum sesuai harapan, jangan kembali mengeluh. Ulangi lagi prosesnya, karena mungkin Allah sedang melihat seberapa kuat kita bertahan dalam kesungguhan. Setiap langkah yang kau ambil dengan keyakinan adalah bentuk ibadah. Dan setiap usaha yang kau jalani karena Allah akan dinilai sebagai amal syaleh, meski hasilnya belum tampak. Maka jangan pernah remehkan langkah kecilmu, karena bisa jadi satu langkahmu hari ini adalah pintu besar untuk takdir yang selama ini kau harapkan, dan semuanya dimulai dari berhenti mengeluh dan mulai bergerak. Refleksi dan penutup. Mengeluh itu mudah, tapi tidak menyelesaikan masalah. Ia hanya membuat kita larut dalam kesedihan, memperpanjang luka, dan menunda pertolongan Allah yang sedang menunggu kesabaran kita. Sementara bersyukur, berdoa, dan bangkit adalah jalan yang berat tapi penuh berkah. Allah mencintai hambanya yang kuat, sabar, dan tidak mudah mengeluh meski hidupnya sulit, karena mereka itulah yang kelak akan meraih kemuliaan. Kehidupan memang tidak selalu indah, tapi keimanan bisa membuat yang pahit menjadi manis. Keluhan hanya mengurangi nikmat yang ada, sedang syukur akan menambah nikmat yang tak terduga. Mari kita belajar dari para nabi, dari orang-orang syalih, dari binatang yang tidak mengeluh, dan dari mereka yang hidup dalam kekurangan tapi tetap berusaha. Mereka semua adalah bukti nyata bahwa keluhan bukan solusi. Kita tidak hidup untuk mengeluh. Kita hidup untuk bersyukur, beribadah, dan menjadi hamba yang kuat dalam menapaki takdir. Keluhan adalah jebakan setan untuk membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Jadikan hidup ini tempat untuk terus melangkah meski pelan, karena selama kita masih hidup, masih ada waktu untuk memperbaiki diri, untuk berdoa, dan untuk mempercayai bahwa Allah akan membalas setiap usaha. Jangan kalah oleh rasa lelah, jangan tumbang oleh keluhan yang membisik, bangkitlah meski dengan tertatih, karena Allah tidak akan membiarkan hambanya sendirian dalam jalan kebaikan. Suatu hari nanti kita akan melihat kembali ke masa ini dan tersenyum. Kita akan berkata, Alhamdulillah aku tidak menyerah. Dan saat itu kita akan paham bahwa mengeluh hanya akan memperlambat datangnya pertolongan Allah. Maka mulai hari ini, saat ujian datang, hadapilah dengan iman, bukan keluhan. Ucapkan Alhamdulillah walau hati masih sesak, karena syukur bukan tentang bahagia, tapi tentang yakin bahwa Allah selalu punya rencana terbaik. Dan jika nanti saatnya tiba, kita kembali kepadanya. Semoga kita pulang bukan dalam keadaan penuh keluhan, tapi dalam keadaan ridho dan diridhoi. Karena sejatinya, surga tidak ditempati oleh mereka yang paling banyak mengeluh, melainkan oleh mereka yang paling banyak bersabar. Setelah semua keluhan kita uraikan, setelah semua rasa lelah kita tumpahkan, apa yang berubah? Tidak ada. Bahkan kadang hati menjadi lebih kosong, lebih gelisah, dan lebih kecewa, karena keluhan bukan untuk memperbaiki, melainkan hanya memperparah luka yang sudah ada. Maka hari ini mari kita coba sebuah hal yang berbeda. Ketika hati mulai ingin mengeluh, gantilah dengan doa. Ketika mulut ingin protes pada takdir, gantilah dengan istighfar. Ketika langkah terasa berat, kuatkan dengan zikir. Karena hanya itu yang membuat kita tetap utuh dalam badai ujian. Allah tidak menciptakan kesulitan tanpa tujuan. Setiap ujian adalah bentuk cinta,
Setiap air mata adalah bagian dari penghapusan dosa. Setiap rasa lelah yang ditahan adalah batu bata untuk membangun rumah kita kelak di akhirat. Maka jangan takut dengan hidup yang sulit. Takutlah pada hati yang tidak lagi yakin kepada Allah. Jangan takut pada kekurangan. Takutlah jika syukur sudah lenyap dari diri. Karena selama kita masih yakin kepada Allah, maka jalan selalu terbuka. Ada kalanya doa kita belum terkabul karena Allah ingin kita semakin dekat. Ada kalanya rezeki kita ditahan karena Allah ingin kita belajar sabar. Ada kalanya masalah bertubi-tubi datang karena Allah ingin menghapus dosa yang tak terhitung jumlahnya. Setiap detik adalah ladang pahala bagi mereka yang menahan diri. Maka jangan isi hidup dengan keluhan, karena setiap keluhan bisa menjadi saksi lemahnya iman di hadapan Allah. Tapi setiap kesabaran adalah bukti cinta kepadanya. Lihat kembali hidup kita. Nikmatnya tak bisa dihitung, kasihnya tidak pernah putus, dan perlindungannya tidak pernah berhenti. Maka, untuk apa kita masih mengeluh jika kita yakin bahwa Allah sedang merancang akhir yang lebih indah? Kita boleh menangis, tapi bukan karena tak percaya. Kita boleh bersedih, tapi jangan sampai putus asa. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang menggantungkan harapannya hanya kepadanya. Percayalah, semua akan indah pada waktunya. Maka mari mulai sekarang, kita ajarkan diri kita dan orang-orang di sekitar kita untuk lebih banyak bersyukur daripada mengeluh, untuk lebih banyak berdoa daripada protes, dan untuk lebih banyak bergerak mencari ridhonya daripada diam menyesali takdir. Karena hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan keluhan, mari kita isi dengan ketaatan, kesabaran, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah tidur. Dan saat waktunya tiba, semua akan tampak bahwa mengeluh tak pernah berguna dan bersabar selalu menang di akhir cerita. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Bantu sebarkan kebaikan ini. Tekan tombol like sebagai bentuk syukurmu, tinggalkan komentar dengan doa dan refleksi terbaikmu, dan bagikan kepada saudaramu yang mungkin sedang dalam ujian kehidupan. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus saling menguatkan dalam cahaya iman. Bersama kita belajar untuk tidak mengeluh dan terus percaya bahwa Allah selalu cukup. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.